Jika setiap negara punya etalase, maka Bali adalah menu utama yang ditunjukkan Indonesia pada dunia. Tidak heran, orang boleh tidak kenal Jakarta bahkan Indonesia, tapi setidaknya nama Pulau Dewata pernah hinggap di telinga mereka. Ibarat makanan, Bali adalah paket lengkap sebagai sebuah komoditi pariwisata. Sebut saja yang biasa dicari wisatawan. Pantai, Bali tidak pernah kehabisan pantai-pantai cantik dengan suasana hangatnya. Lebih jauh mau cari keindahan laut, Bali adalah gudangnya. Atau bosan dengan aroma air asin? Coba naik ke area perbukitan. Bali juga menawarkan kesegaran yang berbeda. Sawah terbentang megah, berundak serupa sistem kasta, membekas di depan mata. Belum lagi kombinasi alam dan tatanan kebudayaan, selaras membentuk keharmonisan. Sudah bukan rahasia umum bahwa masyarakat Bali masih menjaga nilai-nilai luhur warisan leluhur hingga kini, dan mengaplikasikannya dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran, semua bisa berjalan secara bersamaan, karena alam Bali tetap terjaga, karena laku manusianya. Indonesia adalah negara dengan sepertiga wilayahnya merupakan perairan. Sejarah panjang kemaritiman Indonesia menunjukkan bahwa beragam peristiwa terjadi di atas permukaan laut kita. Laut berperan sebagai penyambung banyak hal yang ada di berbagai belahan bumi. Masuknya saudagar dari timur dan pedagang dari barat menjadi contoh nyatanya. Melalui dermaga-dermaga di tepian pantai, berkembanglah peradaban yang sampai sekarang masih bertahan, baik di tengah masyarakat pesisir maupun hingga masuk ke pedalaman. Beragam laku dan peristiwa di masa lalu meninggalkan jejak yang masih menjadi bagian dari tinggalan arkeologi bawah air milik Indonesia. Mulai dari kapal, pesawat, hingga pecahan keramik Cina yang karam. Satu dari sekian tinggalan arkeologi bawah air yaitu kapal United States Army Transport atau USAT Liberty di Laut Timur Pulau Bali. Kapal warisan Perang Dunia Kedua yang berada di perairan Tulamben ini menjadi bukti kekayaan cagar budaya Indonesia yang tetap terjaga dan lestari. Bangkai kapal USAT Liberty yang kini menjadi denyut nadi masyarakat sekitarnya, baik karena faktor sejarah atau nilai ekonomi yang berkembang di sekitarnya, berawal dari masa pahit masa Perang Dunia. Sejatinya,
Kapal yang diluncurkan sejak tahun 1918 ini diberi nama Wichita. Namun karena kebijakan Liberty Bond yang digaungkan pemerintah Amerika Serikat pada masa itu, membuatnya berganti nama menjadi Liberty. Liberty dibangun untuk memacu pertumbuhan industri dari hulu ke hilir hingga jasa di Amerika Serikat secara global dengan menggabungkan isu perdagangan global krisis Perang Dunia I di Eropa dan idiom kebebasan pelayaran dagang pada saat itu. Desain kapal dirancang sedemikian rupa agar bisa menjadi kapal uap yang cukup besar, efisien dalam pengoperasian, dan masa produksi yang singkat. Sang Liberty kemudian dikenal sebagai kapal angkut atau kapal kargo terbesar pertama di dunia yang dapat melintasi rute Amerika Eropa dan sebaliknya. Lahirnya kapal kargo ini memang syarat nuansa politik. Liberty Policity terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam situasi Perang Dunia I di Eropa. Tidak heran jika sejak dimulai perjalanannya, kapal uap ini didaulat sebagai kapal kargo US Navy. Kemudian setelah Perang Dunia I berakhir, walaupun Liberty sempat dioperasikan sebagai kapal kargo sipil, pada tahun 1936 kapal ini dikonversi kembali menjadi kapal kargo militer di bawah US Army. Pada fase kedua inilah, Liberty berganti nama menjadi United States Army Transport atau USAT sampai ia tenggelam di Bali. Saat ditransfer ke dalam otoritas US Army, kapal ini diklasifikasikan dalam kelas Liberty. Yakni kelas kapal yang dibangun untuk keperluan Perang Dunia II. Total ada 2.170 kapal kelas Liberty yang dibangun pada era Perang Dunia II. Perjalanan Liberty yang berpindah tangan hingga 4 kali setidaknya berakhir heroik. Ia ditembak oleh kapal selam I-166 milik Jepang pada 11 Januari 1942 saat berada di Selat Lombok. Sang Liberty tidak mengalami nasib dicincang oleh mesin perancah besi tua. Ia tergeletak sebagai kapal yang terakhir dari gegap gempita perang. Sisa-sisa kegagahan Liberty tidak serta-merta bersemayam di perairan Tulamben. Sejatinya, setelah ditembak oleh kapal selam Jepang, ia ditunda oleh 2 kapal sekutu USS Paul Jones menuju celukan Bawang yang ada di timur Singaraja.
Namun, Liberty terlanjur koyak. Ia kandas, tak kuasa melaju. Meski jarak yang ingin ia capai kurang dari sepandang mata, maka disinilah USAT Liberty, kapal kargo yang jadi saksi hingar-bingar Perang Dunia Kedua, terbaring di perairan Tulamben sampai saat ini. Sebelumnya, lokasi keberadaan Liberty masih tampak sebagian dilihat dari tepi pantai saat laut surut. Lokasinya pun masih lebih dekat ke bibir pantai. Adalah meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963 yang menjadi penyebab utama melesak lebih dalamnya kapal ini dari posisi kandasnya di pantai. Saat itu, sejak pertengahan Februari, Gunung Agung telah memperlihatkan tanda-tanda aktivitas vulkanik yang tak biasa. Kemudian puncaknya adalah pada 17 Maret 1963. Gunung tertinggi di Pulau Dewata ini meletus hebat. Selama 2 bulan itu, Gunung Agung memuntahkan lava pijar, lahar dingin, debu, dan material vulkanik dalam skala yang besar. Peristiwa vulkanik yang tidak bisa dilupakan warga Bali ini jadi kemungkinan sebab terbenamnya Liberty lebih dalam. Selain itu, tidak menutup kemungkinan disebabkan juga oleh abrasi pantai. Apalagi topografi pantai Tulamben yang cekung tanpa penghalang langsung ke laut lepas. Ditambah deburan ombak, arus sepanjang pantai, pasang surut, kontur perairan, dan tipe sedimen dasar berupa pasir. Semuanya secara simultan mengombinasikan faktor kenapa ia berada dalam kondisi saat ini. Semuanya secara simultan mengombinasikan faktor kenapa ia berada dalam kondisi seperti saat ini. Kini setelah 77 tahun sejak kandas, bangkai Liberty sepenuhnya berada di kolom air perairan Tulamben. Di kedalaman paling dangkal 8 meter pada buritan dan paling dalam 32 meter pada haluan. Serpihan kapal ini membujur sejajar dengan garis pantai Tulamben, melesak ke dinding pantai di antara substrat pasir vulkanik. Tubuh kapal sudah koyak di semua bagian. Hanya bagian tengah kapal yang secara sekilas dapat diinderai sebagai sebuah kapal. Sedangkan ujung buritan dan ujung haluan tak nampak kapal lagi. Ia koyak dan terburai, serpihannya tercecer di sekitarnya. Gambaran seperti ini mungkin dianggap memprihatinkan bagi sebagian kalangan.
Namun, seperti itulah kondisi jasad kapal tenggelam yang ada, entah terburai karena alam atau terkoyak oleh tangan kanibal penambang besi tua. Beruntung, tangan manusia yang menambang besi tua dan mengoyak jasad Liberty ini sudah tidak dijumpai saat ini. Menurut penuturan warga setempat, tangan-tangan manusia yang menambang besi tua pada bangkai kapal ini dijumpai pada era sebelum 1960, sebelum ia terbenam lebih dalam dan tergeser lebih jauh dari pantai. Jika ditilik dari koyakan di tubuh Liberty dan dirangkai dengan kronologi ia pernah ditunda oleh kapal sekutu, tak mungkin ia mampu melaju dari Selat Lombok sampai Tulamben dengan koyakan seperti ini. Badan Liberty nyaris terburai pada buritan dan haluan, dek, palka, tiang, dan landasan meriam yang sudah tercabut menjadi penanda bahwa ia pernah dikoyak oleh tangan penambang besi. Badan kapal itu kini menjadi media tumbuh biota laut, terumbu karang, dan hewan yang berasosiasi dengan ekosistem ini. Dengan kata lain, badan Liberty kini terbaring sebagai rumah tumbuh. Walaupun korosi menggerogoti, laksana kanker terus menjalar tanpa henti. Kini dalam pusarannya, Liberty telah menjadi objek narasi, baik oleh kalangan akademisi, pemerintah, publik penikmat rekreasi, maupun pelaku usaha wisata. Boleh dikatakan, dalam keterdamparannya, ia telah memberikan nuansa yang tak diperkirakan sebelumnya. Menjadi daya tarik tersendiri karena tersimultan dengan berbagai faktor, bisa jadi ia akan disebut sebagai cagar budaya, tergantung cara pandang kita. Yang pasti, ia telah menjelma ladang subur, menjadi ladang keuntungan bagi siapa saja yang secara cerdas dapat menampilkan secara sensual. Industri wisata selam misalnya, mereka secara cerdas bisa membangun narasi dan mencari literasi untuk membentuk argumen tentang hal ini. Sebuah simbiosis mutualisme terjalin, sehingga pelestarian dan perlindungan Liberty di pusarannya tetap terjaga.
Apalagi ditambah dengan situasi sosial masyarakat Bali yang dengan elegan mengkorelasikan hal ini dalam wacana sosiologis mereka. Model pemahaman untuk menjaga pusara Liberty oleh masyarakat Tulamben kental terasa. Tentu hal ini berkaitan erat dengan faktor akses ekonomis yang selama ini telah memobilisasi masyarakat Tulamben dalam pemanfaatan pusara Liberty. Ya, badan bangkai kapal USAT Liberty serupa lampu bagi Laron di malam hari, menjadi magnet banyak aktivitas yang menimbulkan perputaran roda ekonomi. Sebuah desa yang ada tepat di kaki utara Gunung Agung. Desa di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Desa pantai yang keras bentang alamnya. Kontras antara pantai dan vulkanik 20 tahun lalu bukan apa-apa. Entah mengapa, ia tumbuh menjadi daya tarik luar biasa. Aktivitas selam yang menawarkan beragam atraksi, selam malam, free diving, selam teknikal, fotografi wreck, dan rupa-rupa teknis selam lainnya. Bukan hanya itu, perputaran roda di lingkaran lebih luarnya juga terasa. Sebut saja jasa angkut peralatan scuba, transportasi, penginapan, agensi selam, bahkan aktivitas yang bersifat budaya makin jernih terlihat seperti di gelas kaca. Bangkai kapal yang terlihat tak berdaya benar-benar mengubah wajah Tulamben. Pada awal tahun 2000-an, sebagian pecinta aktivitas alam bebas yang sudah terlatih lebih memilih ke puncak Gunung Agung melalui Karangasem dan Tulamben. Kini, tak banyak terdengar lagi, karena sebagian besar lebih memilih untuk menengok tempat peristirahatan Liberty di pusaranya. Tak hanya di Tulamben, jika kita di Bali, maka mulai dari Denpasar atau Sanur hingga Karangasem, maka kita pastilah menangkap iklan yang menawarkan jasa rekreasi penyelaman.
Tentu tulamben dengan Liberty menjadi salah satu menu andalannya. Maka jangan heran, bulan Juni hingga Agustus yang menjadi bulan-bulan sangat sibuk di pantai Tulamben. Hilir mudik tak henti mengalir. Maka jangan heran, bulan Juni hingga Agustus yang menjadi bulan-bulan sangat sibuk di pantai Tulamben. Hilir mudik tak henti mengalir. Para penyelam wisata yang menenteng aksesori, tenaga angkut alat selam yang tak henti berpapasan, dan gegap gempita briefing sebelum penyelaman. Dalam kondisi puncak, rata-rata 500 penyelam per hari bisa berkumpul di sini. Benar-benar serupa laron menghinggapi lampu. Interaksi di Tulamben yang kini penuh sesak dengan infrastruktur selam, wisata, dan sumber daya manusia ini jelas terbangun karena satu hal, ekonomi. Seratus tahun lalu, ia lahir dari pergulatan Liberty Bond untuk membebaskan Amerika Serikat dari stagnasi ekonomi. Liberty Bond menjadi format baru, bagaimana ekonomi Amerika Serikat tumbuh pesat. Liberty Bond menjadi format baru, bagaimana ekonomi Amerika Serikat tumbuh pesat. Pada masa itu, pertumbuhan ekonomi diarahkan agar AS dapat terlibat dalam Perang Dunia I di Eropa. Modal yang terkumpul dari obligasi ini digunakan salah satunya untuk kampanye kebebasan pelayaran dunia. Karena pada masanya, pelayaran adalah urat nadi perdagangan dunia. Senada dengannya, maka industri pendukungnya mulai digalakkan, seperti industri perkapalan, pelabuhan, jasa, dan seterusnya.
langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memproduksi kapal secara massal dan cepat untuk kepentingan pelayaran dan kepentingan angkutan laut untuk kepentingan siapapun. Mulai dari ternak sampai kargo, dari makanan sampai kebutuhan militer, dan angkutan laut lainnya. Dengan semangat tersebut, tahun 1917 lahirlah desain kapal uap dengan nama EFC Design 1037 Ship. Dari situlah dibuat kapal kargo Wichita yang kemudian di tengah jalan berganti nama menjadi Liberty. Proyek Liberty Bond adalah proyek maha megah pada masa itu. Berbagai iklan dan kampanye demi penjualan obligasi Sang Liberty dilakukan seperti iklan konservatif, kampanye dengan format kartun populer yaitu tokoh politik Berryman, dan yang paling menggemparkan adalah keterlibatan Charlie Chaplin dalam kampanye bond ini. Adalah The Bond, film propaganda buatan Chaplin pada tahun 1918 demi memperluas penjualan obligasi Sang Liberty. Maka sejak tahun 1918 awal kelahirannya, kemudian beberapa kali berganti nama dan berganti pula peruntukannya. Kemudian pada 1 Januari 1942 ditembak oleh kapal selam Jepang saat ia berada di Selat Lombok sampai ditarik oleh kapal AS USS Paul D. Jones dan terdampar di perairan Tulamben. Sekarang, ia justru menjadi pembebas bagi komunitas kecil pada Curug Wisata Selam. Ya, hanya ceruk dan secuil. Entah sampai kapan ceruk itu mampu menampung pertarungan kebebasan ini.
Simbiosis mutualisme muncul dalam konteks pelestarian dan ekonomis. Sebab, aktivitas ini tidak hanya menjadikan pelaku usaha jasa wisata mendulang pundi-pundinya, tapi juga telah berkontribusi pada populernya wreck diving yang dekat dengan isu cagar budaya. Sama halnya dengan tinggalan arkeologi di darat, kapal karam atau bangkai kapal merupakan sumber daya budaya tak terbarukan, unik dan rapuh. Nilai-nilai warisan budaya kapal karam mencakup nilai-nilai arkeologis, historis, budaya, dan sosial. Pada dasarnya, ia adalah museum bawah laut. Ia juga tak ubahnya kapsul waktu. Karena itu, bangkai kapal sering memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Secara historis, kapal karam telah menjadi bagian penting bagi dunia hari ini. Ia berisi informasi berharga tentang arsitektur, pembuatan kapal, pertahanan, keterampilan teknik, teknologi, perdagangan, budaya, dan catatan penting masa lalu peradaban kita. Nilai historis bangkai kapal mungkin juga bagian dari hubungan atau bahkan akibat dari sebuah peristiwa, pelaku, atau sosok dalam sebuah babak sejarah. Bisa jadi sebuah kapal itu sendiri yang menjadi karya besar, menyangkut jenis kapal atau signifikansi sebagai catatan kehidupan, atau menjadi ikon suatu daerah, atau entah yang lain yang dapat dianggap sebagai memori kolektif. Setidaknya pemahaman tentang bangkai kapal merupakan komponen berharga warisan budaya, sehingga secara efektif mesti dilindungi karena sumber daya ini tidak tergantikan dan dalam pasokan terbatas. Begitu banyak penyelam rekreasi di Liberty. Baik dari sisi jumlah maupun jenis selam yang dilakukan. Aktivitas selam ini lambat laun mengganggu keberadaan Liberty. Gangguan terhadap situs ini dapat mengurangi nilai-nilai warisan budaya karena ia merupakan sumber daya terbatas dan tidak terbarukan. Begitu rusak atau terganggu,
kapal karam tidak dapat digantikan atau dikembalikan ke kondisi sebelumnya. Ada sejumlah kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan mempercepat pembusukan alami situs. Secara khusus, inilah yang disebut kerusakan. Kegiatan itu meliputi penangkapan ikan, operasi penyelamatan, aktivitas komersial, penjarahan oleh pemburu harta karun, pengerukan, dan pengembangan pelabuhan serta pencurian logam kapal. Juga aktivitas manusia pada kapal karam yang lazim dilakukan tanpa disadari, diantaranya menambatkan jangkar. Hal ini tentu terkait dengan salah satunya selam rekreasi. Kerusakan akibat tambatan jangkar kapal yang membawa penyelam dapat terjadi ketika jangkar dan tali atau rantai kapal dijatuhkan langsung ke bangkai kapal. Begitu juga ketika jangkar diangkat. Jangkar dan tali atau rantai bergesekan dan menyeret bangkai kapal. Hal lain yang tanpa disadari adalah gelembung yang dihembuskan oleh penyelam menggunakan scuba circuit dapat mempercepat korosi pada bangkai kapal. Bangkai kapal terpapar gelembung ketika penyelam memasuki ruangan kapal karam tersebut. Kontak penyelam dengan kapal karam paling sering terjadi dengan tangan dan lutut atau peralatan selam mereka. Entah disengaja atau tidak, kontak juga dapat terjadi akibat faktor gangguan kendali daya apung, keterampilan gerak, kesadaran situasional, dan peralatan yang tidak aman. Kontak penyelam dengan kapal karam paling sering terjadi dengan tangan dan lutut atau peralatan selam mereka. Entah disengaja atau tidak, kontak juga dapat terjadi akibat faktor gangguan kendali daya apung, keterampilan gerak, kesadaran situasional, dan peralatan yang tidak aman. Dalam penyelaman malam, resiko kontak yang tidak disengaja dan tingkat kerusakan juga lebih tinggi daripada penyelaman siang. Kontak penyelam juga bisa terjadi karena disengaja, antara lain memegang, berdiri, duduk, dan berlutut di bangkai kapal.
Kontak-kontak ini biasanya terjadi ketika peselam berhenti untuk beristirahat, menyesuaikan peralatan, dan memantapkan diri untuk memeriksa sesuatu lebih dekat atau mengambil foto. Kontak yang disengaja juga terjadi ketika peselam memasang peralatan, seperti tali sebagai garis penetrasi ke bangkai kapal, kontak yang disengaja juga terjadi ketika peselam memasang peralatan, seperti tali sebagai garis penetrasi ke bangkai kapal. Selain itu, kontak dengan kapal karam baik disengaja maupun tidak disengaja juga dapat merusak kehidupan laut serta mempercepat korosi alami dan pembusukan. Lebih jauh lagi, dulu menjadi praktik umum bagi penyelam untuk mengeluarkan artefak dan bagian kapal karam sebagai kenang-kenangan pribadi atau tanda capaian peselam di sebuah lokasi penyelaman. Namun, sikap dan perilaku penyelam perlahan berubah. Dewasa ini mulai tumbuh apresiasi dan dukungan untuk melindungi warisan budaya bawah laut oleh peselam dan operator selam. Gangguan terhadap artefak juga berdampak buruk pada integritas situs serta nilai-nilai arkeologis dan historis situs dengan mengubah konteks situs Liberty pernah dimutilasi. Menurut Bali Express, bertruk-truk bagian kapal tersebut pernah dibawa keluar Tulamben. Kalau tidak ada kecelakaan pekerja mutilasi, mungkin Liberty sudah benar-benar bebas entah kemana. Pencurian bagian-bagian kapal, terutama yang terbuat dari logam, biasa dilakukan dengan pengelasan lalu pemotongan menjadi bagian demi bagian. Tambatan tali lonceng dan mesin kapal menjadi incaran utama. Hal ini pernah terjadi pada Liberty. Pencurian dan pemotongan kapal merusak integritas dan membuat kapal karam tidak stabil. Itulah sejumlah gejala yang dialami oleh Liberty. Jika kapal karam dan lingkungannya dapat dianggap museum, menjadi sangat miris apabila kapal karam tidak diperlakukan layaknya benda di museum. Setidaknya, diperlukan garis antara kapal karam dan peselam sebagai penanda batas aktivitas.
Atau paling sederhana, dengan terus memberikan pemahaman kepada guide selam lebih lanjut, agar disampaikan kepada penyelam rekreasional tentang pentingnya nilai sejarah wreck dan juga efek positif pemanfaatan bagi masyarakat sekitar maupun Indonesia secara umum. Selain itu, pengembangan informasi tentang sejarah USAP Liberty melalui berbagai media seperti buku, foto, atau film seperti ini juga penting untuk menyebarluaskan nilai sejarahnya. Terentang jarak lebih 10.000 mil dari rumahnya, kini sudah 77 tahun Liberty terbaring di Tulamben. Sejak ditorpedo oleh kapal selam Jepang pada tahun 1942, tidak hanya manusia yang menggantungkan hidup pada bangkai Liberty. Makhluk-makhluk laut pun berdatangan dan menetap. Perlu waktu lama bagi terumbu karang untuk tumbuh di badan dan sekitar kapal yang tentu saja menjadi rumah beragam ikan. Namun, pelaku bisnis dan masyarakat Tulamben mulai khawatir. Umur kapal yang semakin tua membuatnya rentan dan rapuh. Berbagai kemungkinan bisa membuat sang diva Liberty hancur dan kemudian menghilang. Selain bencana alam seperti badai dan letusan Gunung Agung yang hanya berjarak 6 km, tidak adanya pembatasan jumlah wisatawan selam bisa sangat mengancam keberadaan Liberty. Yang bisa dilakukan masyarakat Tulamben saat ini adalah mencoba membuat lokasi-lokasi baru di sekitar Tulamben. Dengan harapan, perhatian wisatawan selam tidak hanya terfokus pada Liberty, tetapi juga ke lokasi baru tersebut. Kerjasama dengan berbagai pihak serta memasukkan Liberty sebagai cagar budaya nasional pun perlu dilakukan. Ini semua demi sang diva agar bisa selalu memancarkan pesonanya. Memanggil setiap orang untuk mengagumi keanggunannya, serta menapaki cerita sejarah masa lalu melalui ruang-ruang kosong di birunya Laut Tulamben. Selain juga menjaga tiang ekonomi agar tetap tegak berdiri sehingga bisa menaungi masyarakat Tulamben seperti sekarang ini.